Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyoman Santi Anjani dari Sekolah SMA Negeri 3 Poso ingin melakukan wawancara singkat mengenai Kitab Suci Weda, kesucian atau aturan kepemilikannya. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber yang terhormat Jero Mangku Sasmi yang telah berkenan memberikan waktu pada kesempatan kali ini. Baik, Jero Mangku ini kan seorang pemangku atau pinandita yang begitu dekat dengan masyarakat, terutamanya dalam menunjukkan jalan kebenaran. Nah, selanjutnya izin Jero Mangku saya menyampaikan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kesucian Kitab Suci Weda? Om Swastiastu. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, kita kembali tentang pengetahuan Weda. Karena Weda merupakan, memang Kitab Suci Weda merupakan pustaka suci yang memang Weda diwariskan secara turun-temurun juga, dan juga Weda ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat Hindu saja, tetapi Weda merupakan untuk umat manusia. Nah, sedangkan Weda itu sendiri adalah wahyu atau sabda suci yang diturunkan langsung oleh Ide Sang Yang Widi kepada orang-orang suci kita, yaitu para maharsi. Nah, Weda atau kata Wid arti pengetahuan, artinya pengetahuan. Harus dia sumber-sumbernya adalah memang masih sedari dulu sampai sekarang terjaga isi atau sumber yang tersirat di dalam Weda. Nah, yang dimaksud dengan kesucian karena adalah wahyu itu sabda. Kesucian itu yang harus kita jaga. Nah, bahkan ada dalam sastra dijelaskan, orang-orang yang menjelaskan mantra Weda jika tidak dibantu oleh itihasa dan purana tidak diterima oleh Weda. Weda takut dengan orang demikian, katanya. Dikatakan orang bodoh itu akan memukulku. Itu dalam sastra Weda dijelaskan. Nah, yang dimaksud kesucian Kitab Suci Weda itu salah satunya adalah kita sebagai penganut Weda memang sudah sewajibnya menjaga kesucian karena ini merupakan wahyu atau sabda dari Ide Sang Yang Widi. Yang menerima adalah orang yang memang berhati suci, berpikiran suci, seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa saja yang boleh atau diperbolehkan mempelajari atau memilikinya? Ya, sedangkan untuk siapa yang diperbolehkan dan untuk memiliki, sebenarnya semua orang ya sebagai penganut Weda sebenarnya semua boleh memilikinya, karena Weda itulah menuntun kita ke arah yang lebih baik, pencerahan salah itu. Karena Weda itu sendiri merupakan diartikan pengetahuan. Jadi pengetahuannya siapapun bisa memilikinya, siapapun berhak untuk mengetahui tentang kebenaran Weda itu sendiri. Jadi tidak ada batas, ya, tidak ada batas.
yang terpenting kita bisa menjaga. Nah itu tadi, karena Weda ini ajaran Weda ini adalah universal, tidak pandang suku, tidak pandang orang yang memang melarat, orang kaya, tidak dikhususkan seperti itu. Jadi Weda, kitab suci Weda ini sudah sepatutnya setiap penganut Weda ya berhak memilikinya dan berhak juga mempelajari kitab suci Weda. Namun kita harus mempelajari kembali lagi untuk memiliki atau mengetahui tadi itu memiliki Weda ini, makanya penting dijaga kesuciannya. Kita menjaga kesucian kitab suci Weda. Untuk memiliki kitab suci Weda perlu mencari, ya, perlu kita mencari. Seibaratnya orang bermain bola, ya, bukan bola yang mencari kita yang harus mencari bola. Seibaratnya kalau kita permainan dalam sepak bola, begitupun dalam hal pengetahuan, yaitu Weda. Kalau ingin kita ke jalan yang jalan yang benar, kan itu satya, ya, dharma, kebajikan. Nah, justru harus kita yang mencari, ya, di mana buku Weda itu harus untuk kita memiliki, di mana tempatnya, di mana kita harus sepatutnya memperoleh kitab suci Weda itu agar kita memiliki, ya, kitab suci Weda. Karena setiap penganut Weda sebenarnya wajib memiliki kitab suci Weda, karena Weda merupakan yang saya katakan tadi adalah diwarisi secara turun-temurun, seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa ada aturan khusus dalam kepemilikan kitab suci Weda? Ya, mengapa harus ada aturan khusus untuk memiliki kitab suci Weda? Nah, untuk memiliki Weda, di situ memang ada aturan. Yang salah satunya dalam hal mempelajari Weda itu sendiri. Awal saya katakan pentingnya mempelajari Weda, terlebih dahulu kita mengetahui, ya, itihasa, ya, dan Purana. Nah, itihasa ini itu tentang Mahabharata. Ya, itihasa ini adalah tentang Mahabharata, Ramayana. Nah, kita setidaknya mengetahui tentang bagaimana kisah daripada Mahabharata itu sendiri. Setelah itu baru Purana. Makanya itihasa dan Purana penting kita ketahui, penting kita pelajari sebelum kita mempelajari Weda. Nah, aturannya itu untuk memiliki Weda. Setelah kita memiliki Weda, itu aturan agar kenapa? Agar kita mudah, ya, untuk mempelajari selanjutnya. Karena itihasa ini tentang pahlawan, tentang benar dan salah. Nah, yaitu dikisahkan tentang Pandawa dengan Kurawa. Itu kisah itu yang penting, yang pertama kita ketahui. Kemudian tentang Purana. Purana ini adalah sebuah cerita yang dikisahkan tentang kepahlawanan para leluhur, para orang-orang suci. Nah, itu Purana. Kita mengetahui tentang itu. Nah, baru kita mempelajari tentang Weda, pengetahuan. Nah, itu memudahkan atau cara lebih, karena untuk pendakian spiritual, ya,
awalnya harus itihasa dengan Purana yang yang terlebih dahulu kita pelajari, karena bicara tentang Weda itu adalah mantra suci. Salah satunya kalau dalam Rig Weda ada dikatakan tentang Agni atau api, dewa api. Dewa Agni adalah kata lain adalah dewa api. Agni itulah api. Nah, itu dalam Rig Weda. Disebutkan juga dalam Rig Weda tentang Purohita. Dewa Agni merupakan Purohita atau pemimpin sebuah yatnya. Nah, di dalam yatnya tentu Purohitanya adalah Dewa Agni. Nah, sebelum masuk itu, maka tentang mantra, tentang doa, maka awali dengan mengetahui kisah itu, itihasa dan Purana tadi itu. Itu aturannya sebenarnya. Kalau bicara tentang aturan tadi kan, untuk memiliki Weda itu. Kemudian kedua, secara skala aturan ya, kita setelah memiliki Weda, kita ada setiap rainan Saraswati, ya itu aturan juga kita sucikan. Ya, di situ ada upakara dan upacaranya kitab suci Weda juga, agar memiliki sidi. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana cara menjaga kesucian kitab suci Weda? Ya, kembali kalau bagaimana menjaga kitab suci Weda. Nah, tadi telah saya singgung untuk menjaga kesucian, gitu kan? Ya. Menjaga kesucian kitab suci Weda. Maka saya singgung tadi tentang pelaksanaan diupacarai, itu tadi itu saya singgung. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk menjaga kesucian daripada kitab suci Weda, justru kita lakukan dalam bentuk prakteknya. Kita dalam hal berbicara, ya kan ada dikatakan kebenaran, dharma, kebajikan, kemudian ada di situ juga ahimsa. Nah, dalam menjaga kesucian kitab suci Weda itu kita praktekkan dengan sikap, ya, sikap kita, keseharian kita. Nah, dalam satya kita berbicara tentang kebenaran. Nah, di saat kita, salah satu contoh, misal kita ada janji kepada teman bahwa besok pagi jam 7 atau jam berapalah saya akan datang ke rumahmu. Nah, itu kan satya, menepati daripada yang kita komit dengan apa yang kita ucapkan. Jam 7, tepatlah jam 7. Ya, kalau kurang lebih sedikit kan tidak masalah. Nah, itu salah satu praktek tentang menjaga kesucian. Menjaga kesucian kitab suci Weda dalam bentuk prakteknya, keseharian kita. Kita tepati, katakan jam 7, tepat jam 7. Kemudian kebajikan. Prakteknya dalam bentuk kebajikan, kita bisa terkadang menolong orang, menolong sahabat kita yang memang lagi membutuhkan, baik dalam bantuan pikiran, memberikan solusi, baik dalam bentuk materi kalau ada lebih, berbagi. Itu salah satu kebajikan atau dharma, menolong sesama. Kemudian ada tentang santi atau damai. Nah, itu kedamaian ini tidak hanya untuk kita sendiri, untuk keluarga sendiri, tetapi kedamaian ini
juga diperuntukkan alam semesta. Nah, itu juga salah satu untuk menjaga kan kitab suci Weda itu dalam bentuk praktek pelaksanaan. Kemudian ahimsa juga kalau kita kembali dalam sastra-sastra Hindu, ahimsa ini kan tidak menyakiti, dalam prakteknya tidak menyakiti, baik dalam berkata, berpikir atau berbuat, tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain. Berkata-kata kita bersikap, kita jaga etika, ya, susila kita jaga, tidak menyakiti dalam bentuk sesama, artinya dalam bentuk kita saling mengasihi, tidak menyakiti semua hewan, atau itu kan bagian dari praktek untuk menjaga kesucian itu. Kalau kita melakukan ketidakbaikan, merugikan orang lain, itu kan salah satunya tidak menjaga kesucian kitab suci Weda itu sendiri. Yaitu dalam prakteknya begitu. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi, kita menjaga kesucian itu dengan sering kita melakukan doa. Doa kan ada doa yang universal. Om Sarwe Sukina Bhavantu. Jadi kita doakan alam semesta agar semua makhluk ya bahagia. Nah, itu salah satu untuk menjagakan kesucian kitab suci Weda dengan kita sering mencantingkan mantra-mantra yang untuk keselamatan alam semesta ini. Itu tidak hanya diri sendiri, karena Weda itu, kitab suci Weda itu untuk kebaikan orang banyak, untuk kedamaian alam semesta. Itu. Jadi bahkan ada doa yang memang universal dalam Atharva Weda, dijelaskan di Ausanti Antarsam Santi, itu di tujuan atau makna mantra itu, Om Yang Widi, semoga tercipta kedamaian di surga loka, kedamaian di antarisam loka, kedamaian di bumi, dan kedamaian seluruh jagat raya. Itu dalam Atharva Weda dijelaskan bahwa untuk menjaga kitab suci Weda itu dengan itu mencantingkan mantra yang memang untuk keselamatan, untuk kebahagiaan. Karena kita sebagai penganut Weda tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan, untuk bermanfaat untuk semua makhluk. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa dampak jika aturan tersebut tidak dipatuhi? Ya, apa dampak jika aturan tidak dipatuhi? Nah, tentu ada berdampak, karena itu salah satunya kalau setelah kita memiliki kitab suci Weda, ya, lantas tidak pernah kita baca, atau mungkin kita tidak melakukan kebenaran, ya, berbalik dengan apa yang kebaikan yang kita lakukan, berbalik setelah kita tidak melakukan kebaikan, kita hanya melakukan keburukan, ya, atau tidak membaca, ya, ada kitab suci tapi kita tidak baca, sangat berbalik, sangat berdampak, ya, berdampak untuk kehidupan kita semakin jauh, ya, dengan keberadaan kemahakuasaan Sang Hyang Widi, ya, gitu. Kemudian maka pertanyaan tadi itu apa pertanyaannya tadi itu? Apa dampak jika aturan tersebut tidak dilakukan? Ya, tidak dilakukan. Itu tadi
kita kalau tidak menjalani aturan apa yang dijelaskan dalam kitab suci Weda itu, nah itihasa, tidak mau kita mengetahui, tidak mau mempelajari Purana, ya kita tidak mau ikuti aturan itu tadi berdampak sangat buruk. Apalagi setelah ada kitab suci, setelah kita memiliki kitab suci, kita tidak pernah baca kitab suci yang memang diwahyukan atau disabdakan oleh irisan yang dewasa yang diterima oleh para mahasi, itu sangat berdampak buruk, ya sangat berdampak buruk. Perbuatan kita yang saya katakan tadi bisa merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Itu sangat berdampak kalau tidak ikuti makna atau isi dari kitab suci Weda itu sangat tidak baik dalam kehidupan ini, karena Weda menuntun umat manusia, ya untuk menuntun umat manusia untuk lebih baik, untuk memperoleh pencerahan agar dia bisa membedakan, ya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu berdampak buruknya itu ketika kita tidak ikuti aturan tentang kitab suci Weda, itu sangat berdampak buruk. Nah, jika kita ada kitab suci, memiliki kitab suci Weda, semestinya kita ketahui, pelajari, ya, agar itu tadi itu bisa kita namanya WWK, ya WWK itu bisa membedakan mana yang memang baik yang seharusnya kita lakukan. Salah satunya kebaikan, kalau tidak memang setidaknya kita tidak menyakiti orang, ya paling tidak kita sehari membakti dalam sekali dalam sehari, setidaknya kalau kita memang sudah tapi kalau mengetahui atau mempelajari, setidaknya kita lakukan hal-hal yang baik, membakti pagi-pagi sekali atau sore kita ambil. Nah, itu salah satunya juga WWK tadi itu bisa memilah-milah. Nah, itu. Nah, kembali lagi dampak buruknya sangat kepada diri kita sendiri. Ya, dampaknya itu. Karena kenapa? Kita semestinya mendapat pencerahan, ya, setelah kita memperoleh atau memiliki buku kitab suci Weda. Tapi sebaliknya, karena tidak mau mengikuti aturan Weda itu. Weda kan pengetahuan kitab suci Weda. Weda itu adalah itu mengarahkan kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Ada perubahan itu yang lebih penting. Itu Weda itu, pengetahuan Weda itu bukan hanya yang sifatnya sementara saja, fisik saja, tetapi Weda itu lebih siapa diri kita, apakah kita ini badan. Nah itu kalau kita hanya berpikiran tentang badan saja, ya maka keseharian kita hanya makan, tidur, menikmatilah apa yang sifatnya duniawi. Tetapi kalau bukan hanya badan, kita adalah percikan dari Sang Yang Widi, yang ada dalam diri kita adalah Atman. Kita adalah Atman, maka lakukanlah kerohanian, mempelajari tentang kitab suci Weda itu. Nah, kalau kita tidak pelajari itu tadi, kalau kita dampaknya itu kalau tidak mengikuti aturan, ya dampaknya sangat tidak baik. Tidak ada yang kita itu salah satunya kebahagiaan yang sifatnya dalam kehidupan ini, kebahagiaan jasmani dan rohani itu penting, dia berimbang. Weda ini pengetahuan yang kalau kita mempelajari atau mengetahui tentang kitab suci Weda, keseimbangan itu vertikal horizontal itu penting. Nah, jadi
Makanya kembali, karena Wedanya mengajarkan tentang kebenaran, yaitu siapa diri saya, itu pertanyaan. Apakah saya hanya badan? Nah, itu tadi. Nah, kalau kita adalah satu kebenaran dalam diri kita adalah Atman, lakukanlah kebaikan, lakukanlah pelajarilah pengetahuan Weda, karena Weda itu seperti itu mengarahkan kita, menjernihkan pikiran kita, membawa kaki kita melangkah itu ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke, baik, terima kasih Jermangku atas jawaban Ya, dari sama-sama. kelima pertanyaan saya. Nah, sebagai penutupnya wawancara ini, Jermangku untuk memberikan motivasi atau pesan kepada masyarakat, terkhususnya generasi muda, terkait pentingnya menjaga kesucian kitab suci Weda dan menaati aturan kepemilikannya. Ya. Nah, baik. Nah, untuk pesan kepada anak-anak muda ya, anak-anak muda Hindu, yakinlah, percayalah bahwa kitab suci Weda itu adalah memang sudah diwahyukan, sabda dari Ida Sang Hyang Widi yang terima oleh para maharishi. Yang pertama, yang kedua, pesan yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui, agar mengetahui tentang itu tadi, itihasa dan purana. Nah, itihasa itu adalah tentang bagaimana perjalanan Mahabharata, ada benar dan salah di situ. Yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Itu. Yang berikutnya, sebagai anak muda Hindu penganut Weda, tentunya serada itu harus kuat. Serada harus kuat. Itu. Karena kebenaran atau serada, keyakinan kita sebagai penganut Weda, bila dilakukan dengan baik, dengan benar, jalani saja kebenaran, maka di akhirnya pasti ada yang namanya kebaikan. Jadi kebaikan itu tanpa ada kebenaran akan sia-sia. Jadi landasilah kebaikan atau kebenaran sebagai anak muda, agar keyakinan anak-anak muda, harapan kami sebagai orang tua, karena sebagai anak muda itu adalah penerus stafet penerus Weda, justru harus kuat, yakin dan percaya dan belajar dan terus belajar, jangan berhenti belajar. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Jermangku atas motivasinya dan atau pesannya kepada masyarakat, terkhususnya generasi muda. Nah, baik, demikian wawancara yang dapat disampaikan. Terima kasih juga kepada Jermangku atas waktu dan penjelasan yang diberikan. Semoga generasi muda tetap menjaga kesucian kitab suci Weda dan menaati aturan kepemilikannya. Baik, saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.